warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan kudrah dan iradahnya, dengan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, pada pagi ini masih kita diberi panjang umur, kesehatan, kesempatan untuk dapat hadir ke kantor Disbud Par Aceh, juga dalam rangka kita bertahlilan atau takziah atau samadiyah kepada baru-baru ini orang tua daripada pegawai kita Disbud Par Aceh telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Bapak Haji Endiah bin Muhammad Ali, di mana kita sama mengetahui bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematiannya. Baik itu makhluk, hewan, tumbuh-tumbuhan, bahkan manusia, semua akan kembali kepada Allah, cepat atau lambat, senang atau tidak senang, semua akan kembali kepada Allah. Yang namanya kehidupan pasti akan berakhir dengan kematian. Namun kematian ini sesuatu hal yang kita takuti memang, karena kita akan berpindah ke alam yang lebih lama. Alam dunia paling kurang mungkin 80-70 tahun, tetapi alam kubur dikatakan dalam riwayat 40.000 tahun. Bahkan di padang mahsyar dikatakan bahwa sampai 50.000 tahun. Dunia ini tidak apa-apanya, jemaah yang dimuliakan Allah. Singkat sekali. Kalaupun senang kita di dunia ini, senang yang semu, senang yang sementara. Walaupun kita susah di dunia ini, merupakan kesusahan yang sementara. Apabila kita telah dibangkitkan di akhirat kelak, misalnya kita jadi orang yang sangat sengsara di akhirat, ditanya oleh Allah kepada kita, wahai hambaku, apakah kamu merasakan di dunia kesenangan? Maka dia menjawab, tidak ya Allah, tidak pernah aku rasakan kesenangan di dunia ini. Padahal di dunia ini dia orang yang sangat kaya, paling kaya di negerinya, punya kekayaan, punya kekuasaan, semua dia punya. Tapi ketika dinampakkan azab pada hari akhirat, dia mengatakan, aku belum pernah merasakan kesenangan di dunia ini. Sebaliknya jemaah yang dimuliakan Allah, di dunia ini dia orang yang paling sengsara, susah. Tidak ada yang susah daripada dia. Makan mungkin tiga hari sekali, rumah di gubuk reot, kemudian dia tidak punya apa, selalu dalam keadaan berhutang, kesusahan dan sebagainya. Tapi ketika karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam surga Allah, Allah bertanya kepada dia, wahai hambaku, pernahkah engkau merasakan sengsara di dunia ini? Maka dia menjawab, aku tidak pernah ya Allah merasakan kesusahan di dunia ini. Kenapa? Karena dia ahli surga, lupa kesusahan dunia karena telah menampakkan nikmat-nikmat surga. Nah, kita harus berhati-hati. Dunia ini merupakan darul asli. Ketika kita di alam ruh dulu, Allah telah bersaksikan kepada kita semua ruh-ruh ini, sejak Nabi Adam sampai ruh Fir'aun, sampai kita bayi terakhir lahir, dinampakkan oleh Allah di alam ruh. Allah mengatakan pada bayi tersebut ataupun calon bayi ataupun ruh, dikatakan alastu birabbikum, mengakukah kalian semua bahwa aku ini Allah Tuhan kalian? Maka semua ruh menjawab, qalu bala syahidina, kami mengakui ya Allah bahwa engkau lah Tuhan kami. Semua termasuk ruh Fir'aun, Namrud yang membangkang-bangkang, semua itu mengakui bahwa Allah Tuhan mereka. Nah, kemudian diutuslah dia, dilahirkanlah dia ke dunia ini, diberi cobaan-cobaan dan ujian.
Kadang-kadang diberi berbagai macam kesusahan-kesusahan. Allah ingin melihat kira-kira ruh ini lolos enggak ujian dunia ini. Nah, bagi ruh-ruh yang memang telah mensaksikan bahwa Allah sebagai Tuhannya, ketika diuji di alam dunia dia masih mempertahankan eksistensi keimanannya kepada Allah, maka inilah ruh-ruh yang selamat. Ketika kembali kepada Allah, maka dia tidak akan tidak gelisah, tidak susah dan mudah kembali. Tapi apabila ketika alam dunia ini dia lupa dan bermaksiat kepada Allah, penuh dengan dosa-dosa, ketika dicabutnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti daging yang diletakkan di dalam duri-duri, kemudian dicabut, ditarik, begitu pedihnya. Dia segan ataupun dia enggak berani berjumpa lagi dengan Allah karena penuh dengan dosa-dosa dia. Sedangkan ruh yang menjaga eksistensi ketaatan kepada Allah, ruh yang suci yang punya amal saleh, kembali kepada Allah dengan tenang, mutmainnah, maka ruh itu dikatakan tercabut, singkatnya seperti dia tidak merasakan, seperti orang mencabut bulu di tangannya ataupun di lengannya, tidak terasa. Nah, inilah Allah menguji kita di dunia ini, jemaah sekalian. Bagaimana kita memilih jalan mana kita? Menuju jalan surga atau menuju jalan neraka? Di dunia lah tempatnya. Untuk mencapai kebahagiaan dunia, untuk mencapai kebahagiaan akhirat, usahanya satu di dunia ini. Begitulah. Jadi ibarat sedua ekor burung di atas dahan, kita punya peluru, satu peluru. Jadi mau tangkap ataupun mau tembak burung tersebut, bagaimana dua-dua jatuh. Ya? Ini orang yang cerdas, orang yang bijak. Begitu juga untuk mencapai kebahagiaan dunia, usahanya di dunia. Untuk mencapai kebahagiaan akhirat, usaha pun di dunia juga. Kita tinggal pilih jemaah yang dimulakan Allah. Sambil menunggu waktu Allah memanggil kita. Nantikah, besokkah atau lusa kita kembali kepada Allah, kita harus bersiap-siap insya-Allah. Nah, kepada keluarga yang telah meninggal orang tuanya, ini merupakan sebuah sunnatullah, yang namanya hidup pasti akan kembali kepada Allah. Maka diharapkan kepada keluarga, anak-anaknya ini harus selalu mendoakan doa-doa yang saleh kepada kedua orang tuanya. Karena doa anak yang saleh ini tidak ada hijab di antara Allah dengan dirinya. Maka perbanyak doa, karena telah banyak jasa orang tua kepada anaknya, maka anak harus berbuat baik kepada orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Itu setiap waktu salat selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di alam kubur. Dibuka kubur sejauh memata mandang, kemudian jadikan kubur sebagai taman-taman surga. Bahkan kita doa kepada Allah agar dibuka pintu-pintu surga, kemudian jendela-jendela surga untuk dikirim wangi-wangian ke alam kubur ayah-ayah kita ataupun orang tua kita. Nah, inilah namanya doa anak yang soleh. Berbisa berbakti masih kepada kedua orang tua walaupun orang tua telah meninggal dunia dengan doa-doa yang baik. Sedekah-sedekah kita berbanyak untuk kedua orang tua kita telah tiada. Inilah suatu namanya membalas jasa kebaikan orang tua. Bagi yang belum masih ada orang tua kedua di dunia ini, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apalagi ada ibu, karena surga di bawah telapak kaki ibu, surga istri di bawah telapak kaki suami. Maka berbaik-baiklah dengan suami, berbaik-baiklah dengan orang tua. Gunakan kesempatan yang baik ini, singkat ini, untuk banyak-banyak berbuat baik pada kedua orang tua. Kalau orang tua masih ada di dunia ini, jangan kita berbuat durhaka, jangan kita senonoh ataupun kita melupakan jasa dia rawat kita dari bayi sampai kita dewasa. Banyak sekali jasa yang enggak terbalaskan. Mungkin ini saya singkat ceramah pada hari ini ataupun nasihat pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberi taufik dan hidayah kepada kita semua, kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.